Amin. Sekali lagi bisa kasih tepuk tangan dong untuk tim praise and worship kita. Silakan duduk teman-teman terkasih. Oke, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar? Aduh, kalau luar biasa itu zamannya Ko Andrew 30 tahun yang lalu sudah jawabnya gitu. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Dari zaman Ko Andrew masih segini loh. Serius, segini loh. Itu sudah dengar. Tapi aku percaya luar biasanya kalian bisa lebih hebat lagi. Setuju? Oke, sekali lagi. Shalom semuanya. Apa kabar? Nah, gitu. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Oke, kepalkan tangan, kanan kiri saja bilang kamu luar biasa. Come on. Kepalkan tangan, kasih salam kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Come on guys, jangan malu-malu. Oke, percayalah corona sudah menjadi endemi. Setuju? Oke, Ko Andrew tidak akan lama. Karena Ko Andrew ingin kalian lebih lama di dalam komunitas kalian. Oke? Sebab hari ini ada 3 hal saja yang ingin Ko Andrew sampaikan secara cepat kepada teman-teman semuanya. Bahwa apa yang hari ini Ko Andrew sampaikan, kalau kalian mau catat boleh. Hari ini waktu semalam saya berusaha menyiapkan yang terbaik untuk teman-teman. Menyiapkan yang terbaik dengan waktu yang terbaik juga. Karena saya dikasih sama Geraldo, ketua PIC, Stephen juga ngasih cuman berapa menit? 15 menit ya, my goodness. Oke, tapi saya percaya 15 menit kalau bersama Tuhan gak akan pernah sia-sia. Setuju? Oke, jadi hari ini Ko Andrew ingin sampaikan apa itu sebuah komunitas. Dan hari ini Ko Andrew ingin sampaikan bahwa di dalam sebuah komunitas itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi sore hari ini Ko Andrew ingin sampaikan the power of community. Ada kekuatan di balik sebuah komunitas. Teman-teman percaya di luar sana itu sudah terkenal istilah pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Itu di luar sana sudah terkenal. Dari zaman Ko Andrew masih SMP, SMA, istilah itu sudah familiar saya dengar. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Tapi mirisnya, yang terkenal hanya istilah itu. Tapi jarang kita dengar pergaulan yang baik merubah pergaulan yang buruk. Jarang ya. Saya yakin teman-teman pasti jarang dengar itu. Yang pasti kalian sering dengar itu pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Dan anehnya, di dunia ini banyak yang sudah tahu bahwa pergaulan yang buruk itu bisa menghancurkan pergaulan yang baik. Anehnya mereka tetap lakukan pergaulan yang buruk. Aneh ya. Padahal istilah itu sudah sering kali kita dengar. Teman-teman saya yakin kalian pasti jarang dengar pergaulan yang baik merubah pergaulan yang buruk. Wah jarang loh. Jarang sungguhan. Teman-teman yang di live stream pasti juga jarang mendengar. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan sebuah kabar baik untuk teman-teman. Kalau teman-teman sadar bahwa pergaulan yang buruk itu bisa menghancurkan pergaulan yang baik. Kabar baik untuk Anda dan saya, ternyata pergaulan yang baik di dalam Tuhan sanggup mengubahkan pergaulan yang buruk. Wajah kalian mulai nampak gak percaya. Teman-teman mulai nampaknya bingung. Percayalah saya ketika sebuah pergaulan yang baik, komunitas yang baik, itu begitu kuat satu dengan yang lain. Komunitas yang baik itu pasti akan bisa mengubah setiap pergaulan yang buruk. Teman-teman gak percaya? Kita akan sama-sama buka secara cepat. Kita akan buka, teman-teman bisa buka Alkitab ya. Kalau masih ada yang bawa Alkitab, it's okay. Kalau gak bawa Alkitab, cepat buka HP, buka Alkitab aplikasinya. Kalau nggak ada itu baru keterlaluan, oke? Kalau nggak ada tolong cepat download Alkitab. Kalau nggak ada cepat buka. Kita akan buka sama-sama di Lukas. Sebentar. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Mungkin kisah ini teman-teman pasti sudah sering dengar. Judul perikopnya adalah orang lumpuh yang disembuhkan. Tetapi ketika saya meminta Tuhan untuk apa yang harus saya sampaikan, apa yang ingin Tuhan sampaikan secara cepat kepada teman-teman. Dan Tuhan
bukakan satu kisah yang luar biasa, di mana saya sering baca kisah ini, tapi ternyata Tuhan menyingkapkan sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Oke, judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ko Andrew akan bacakan mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan secara cepat untuk teman-teman. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia hurufnya besar, artinya Tuhan Yesus. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Perhatikan baik-baik ayat ke-25. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Miracle terjadi, mujizat terjadi di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Yang setuju mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini bisa berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke? Secara cepat teman-teman, Ko Andrew ingin sampaikan pada kalian bahwa ini adalah kisah tentang seorang lumpuh disembuhkan, hanya satu orang. Oke? Tetapi perhatikan baik, satu orang disembuhkan itu Alkitab mencatat bukan karena orang itu. Kalau Ko Andrew sakit, misalnya Ko Anton ini seorang dokter, saya datang sama Ko Anton. Saya seorang diri datang. Dan ketika saya datang, yang dikasih obat, saya. Ketika saya datang, saya minta obatnya, resepnya, yang dikasih obat saya. Obatnya itu dikhususkan untuk saya. Obat itu dikhususkan untuk saya karena saya yang datang kepada Ko Anton. Gak mungkin saya yang sakit, saya datang ke Ko Anton, ada keluarga saya mengantar saya yang dikasih obat keluarga saya. Nggak mungkin kan teman-teman ya? Setuju ya? Oke. Perhatikan baik ayat ini. Betapa hebatnya sebuah komunitas. Kita buka sama-sama di ayat yang ke-18. Ayat Lukas 5 dan ke-18 mencatat begini. 18, 19, dan 20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang-orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Perhatikan baik teman-teman, seandainya, kita ngomong seandainya ya, ini ruangan ini yang saya tahu kapasitas kursinya sudah hampir 1.000. Oke? Kalau kalian baca ayat itu, perumpamannya seperti ini. Jadi ketika Yesus sedang berkhotbah, Yesus sedang ada di ruangan ini. Misal, ini permisalan ya. Yesus ada di dalam mimbar ini. Dan dikatakan di ayat itu banyak orang berbondong-bondong memasuk rumah itu sehingga tempat itu gak cukup. Bahasa saya itu tempat yang gak cukup itu coba teman-teman perhatikan baik. Tempat yang gak cukup itu seperti ini. Kapasitas 1.000 kursi. Yang dimaksud gak cukup gini, kapasitas 1.000 kursi tapi yang hadir itu ada 10.000 orang. Bayangkan, tempat segini
ada 10.000 orang. Sehingga nggak mungkin mereka bisa masuk. Ada beberapa orang yang ada satu komunitas yang sedang bawa orang sakit ini. Ada satu komunitas beberapa orang ini yang membawa orang sakit, ketika mereka sudah di depan, mereka mau masuk sudah nggak bisa. Dan betapa hebatnya arti sebuah komunitas. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada teman-teman, komunitas itu ternyata membangkitkan iman seseorang. Membangkitkan iman banyak orang. Membangkitkan iman yang ada di dalam komunitas itu. Kenapa orang-orang ini bisa tetap beriman dan tetap berkata, pokoknya orang ini sekarat, teman gua sekarat ini. Temanku sekarat. Dan hanya Yesus yang bisa sembuhkan. Mungkin ada beberapa orang, saya cuma menggambarkan mungkin ada 4 orang saja ya. Karena mungkin lagi di atas tempat tidur ada 4 orang yang bawa ini. 4 orang ini saya gambarkan sebuah komunitas. 4 orang ini sedang ada di depan dan dia mau masuk, mereka mau masuk. Mereka mau masuk dan mereka bilang, orang ini teman kita ini kalau nggak disembuhkan Yesus, pasti mati. Bayangkan ketika mereka berkumpul satu dengan iman mereka bisa begitu upgrade sampai hal-hal yang nggak masuk akal mulai Tuhan berikan. Mulai muncul dalam pikiran mereka. Apa yang nggak masuk akal? Bayangkan ya di tempat ini. 4 orang ini, naik ke atap. Koyok Mission Impossible. Ngeri pasti. Mungkin keluar, cari jalan gitu. Di mana naik ke atas. Dan dia bongkar ini atap. Gila loh, atap ini kayak dibongkar loh. Dan ketika dibongkar, mereka dengan setengah mati, mereka dengan perjuangan penuh, mereka melakukan itu hanya untuk rekan mereka yang sedang sekarat. Hebatnya sebuah komunitas yang pertama, ternyata komunitas itu sanggup mengupgrade iman orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Teman-teman setuju dengan saya? Hebatnya sebuah komunitas yang pertama itu. Dan yang kedua, hebatnya sebuah komunitas. Apa yang terjadi? Ketika mereka bisa menurunkan rekannya yang sakit itu di hadapan Yesus. Ternyata komunitas itu sanggup membawakan mujizat di dalam komunitas itu. Setuju teman-teman? Dan ada satu ayat yang menarik yang membuat Ko Andrew berpikir bahwa ternyata Tuhan juga mendatangkan hal-hal yang luar biasa di dalam sebuah komunitas. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-20. Buka sama-sama Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Bisa minta tolong di tanah. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di layar ada. Ketika Yesus melihat iman mereka. Sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman siapa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Catat baik-baik, Yesus gak melihat iman yang sakit loh. Yesus lagi melihat iman orang-orang yang bawa teman-temannya yang sakit. Yesus itu melihat ketika yang sakit itu ditaruh. Dia di perjalanan sebelumnya Yesus selalu mengatakan imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Tetapi hari itu Yesus bilang karena iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Dengan bahasa sekarang kalau ingin saya sampaikan, ternyata Yesus melihat iman komunitas mereka. Di mana ada 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang yang di dalam komunitas itu. Yang mereka punya iman yang sama bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ternyata Yesus melihat iman mereka. Bukan melihat iman orang yang lagi sakit. Betapa hebat sebuah komunitas. Yang kedua, komunitas itu ternyata mendatangkan mujizat. Cerita ini berkata, orang yang lumpuh itu disembuhkan. Tetapi hal yang ketiga yang luar biasa di ayat yang ke-20 ini. Ternyata komunitas itu bukan hanya sekedar mendatangkan mujizat. Tetapi di ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ternyata yang ketiga, komunitas bisa mendatangkan keselamatan yang dari Tuhan. Karena iman mereka, maka orang yang sakit ini diselamatkan. Karena iman mereka, maka orang yang sakit ini disembuhkan.
Teman-teman, betapa hebatnya sebuah komunitas sekali lagi. Kalau kalian gak punya tempat komunitas yang baik, percayalah. Saya nggak bilang hidup kalian pasti bagaimana dan ada. Kau itu bukan tukang ramal. Tapi perhatikan baik. Kalau kalian gak punya komunitas yang baik, percayalah. Kalian gak akan pernah bisa menjalani kehidupan itu dengan sendiri. Terbatas. Manusia itu ada batasnya. Manusia itu ada batasnya. Betapa hebat sebuah komunitas itu membangkitkan iman ketika ada di antara kita yang imannya sudah mulai luntur sama Tuhan. Ketika iman kalian sudah mulai luntur di hadapan Tuhan, kalian perlu komunitas. Di mana ketika iman itu luntur, komunitas itulah yang akan mulai membangkitkan iman kalian. Sehingga di dalam komunitas itu bukan hanya sekedar kalian ketemu, ngumpul, ngobrol, berteman, no. Tetapi komunitas di hadapan Tuhan, itu adalah komunitas yang baik, yang sanggup mengubahkan semua yang buruk. Komunitas yang baik, yang sanggup mengubahkan yang buruk, bahkan mendatangkan mujizat di dalam komunitas itu. Dan hal yang luar biasa, ternyata dengan iman di dalam komunitas itu, ada satu yang diselamatkan. Ada orang-orang yang akan diselamatkan. Indahnya komunitas. Di dalam komunitas, orang yang gak percaya boleh diselamatkan Tuhan. Di dalam komunitas, orang yang gak percaya Tuhan bisa menerima pengampunan dosa. Betapa indahnya komunitas itu. Jadi teman-teman, nanti setelah ini, kalian akan masuk di dalam grup PSG. Grup ini terbentuk karena ini akan menjadi komunitas yang baik untuk kalian. Para leaders yang hadir, para leaders yang sudah siap terima kalian di dalam grup, mereka adalah orang-orang yang mau menerima teman-teman apa adanya. Termasuk saya, termasuk juga gembala gereja kita. Kemarin waktu ada meeting vision di tempat ini, Pastor Michael sampaikan visi dari gereja kita. Dan saya rasa ini harus saya sharekan sama kalian. Visi dari gereja kita adalah ketika Pastor Michael Gunawan sampaikan, saya merasakan benar ini adalah visi yang datang dari Tuhan. Visi dari gereja ini adalah dipulihkan untuk bisa menjadi dampak. Oleh sebab itu, saya juga ingin sampaikan bahwa komunitas BSC ini dibentuk untuk memulihkan orang-orang yang datang untuk bisa menjadi dampak. Yang setuju katakan amin. Sehingga kalau teman-teman nanti ada di grup, please, itu adalah tempat di mana kalian bisa saling menghidupi satu dengan yang lain. Dan sehingga ada 3 hal yang kembali saya tekankan sebelum saya tutup. Saya boleh undang pemain musik, teman-teman rekan-rekan PAW juga bisa naik. 3 hal ini kita akan terima sama-sama di dalam komunitas kita. Setuju teman-teman? Yang pertama, di dalam komunitas iman kita di-upgrade. Yang kedua, di dalam komunitas percayalah ada mujizat. Dan yang terakhir, di dalam komunitas kita akan diselamatkan. Jiwa kita diselamatkan. Ada pengampunan dosa. Betapa Tuhan mencintai komunitas dan betapa Tuhan mencintai setiap kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Boleh minta kunci ini? Kau itu suka dengan lagu yang tadi kau itu nyanyiin. Karena lagu tadi itu menjadi sebuah rema dalam kehidupan saya. Tuhan itu cinta dengan komunitas, dengan hubungan, dengan relation. Bahkan lagu ini berkata seperti ini kan. Bersamamu Bapa. Gak sendirian loh. Ku lewati. Teman-teman, Tuhan mencintai hubungan. Tuhan cinta hubungan. Karena Tuhan tahu kalian gak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini sendiri. Oleh sebab itu, naikkan pujian ini.